Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gunda Wali Rohmah dengan NIM 2350 Nah, di sini saya akan presentasikan tentang permasalahan ya yang saya ambil di kuliah mata kuliah Sosiologi Peternakan. Di sini saya mengangkat satu topik tentang permasalahan yaitu keluhan bau limbah ayam warga Mulyo. Lanjut. Yang pertama itu sosiologi peternakan. Apa sih yang disebut dengan sosiologi peternakan? Sosiologi peternakan sendiri yaitu di mana ilmu yang mempelajari tentang fenomena sosial di masyarakat peternakan, termasuk hubungan antara individu dan kelompok serta kelompok dengan kelompok. Hal ini sangat dibutuhkan karena isu kemanusiaan dan kemasyarakatan yang muncul sebagai akibat dari ketimbangan yang dialami peternak, efek perkembangan dari industri peternakan sendiri. Nah, di kali ini topik pembahasannya ada 4, yaitu yang pertama tentang permasalahan sosial, kemudian interaksi sosial, yang ketiga yaitu kultural universal, dan yang terakhir adalah stratifikasi sosial. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, di sini ada beberapa pelaku dan salah satunya ada solusi. Yang pelaku pertama yaitu masyarakat desa, pelaku kedua ada peternakan, pelaku ketiga ada pemerintah, dan yang terakhir solusi yang kita tawarkan dari pemerintah maupun dari solusi yang ada di internet. Ya, masuk ke yang pertama yaitu keluhan tentang bau limbah ternak ayam. Di mana permasalahan di atas ini membahas tentang keluhan warga kampung Margamulyo, distrik Semangga yang bertempat di Merauke yaitu di Papua, di mana peternak ayam dari PT Harvest Paulus Papua ini atau bisa disebut dengan HPP yang kurang efektif dalam menangani masalah limbah dari peternakannya. Nah, hal ini mengakibatkan berbagai macam keluh kesah tentang warga mengeluh bau limbah mengakibatkan aktivitas mereka terjadi terhambat dan sebagian terhenti. Nah, kemudian ada solusi yang ditawarkan. Yang pertama ada penerapan teknologi dan inovasi dalam mengolah limbah ternak. Kemudian melakukan komunikasi dengan baik kepada pihak-pihak bersangkutan. Yang ketiga ada pengolahan limbah dengan baik yang dimanfaatkan menjadi pupuk lahan pertanian dan biogas. Lanjut. Nah, ini dari biogas ya, dimana ini yang ditawarkan dari pihak-pihak pemerintah. Nih, biogas ini yaitu mengubah limbah kotoran ini menjadi gas. Nah, di sini cara kerja biogas sendiri ada inlet. Inlet ini di mana tempat yang pertama kali masuk dengan limbah dan air ini dengan perbandingan 1:1, kemudian air dengan limbah ini dihomogenkan menjadi seperti bubur ya, bubur limbah, kemudian masuk ke pipa inlet dan ke tangki reaktor. Nah, di tangki reaktor ini akan ada namanya fermentasi tentang limbah dibantu dengan bakteri anaerob. Nah, kemudian hasil dari fermentasi ini adalah gas metan. Dari gas metan ini terkumpul di kubah. Kubah ini menampung gas. Kubah tersebut akan menampung gas metan yang ada. Kemudian ketika gas metan sudah terjadi ini akan ada pipa atau katup gas utama. Ini pipa akan dibuka, kemudian pipa tersebut akan mengalirkan gas ke rumah peternak tersebut ya. Kemudian ketika gas ini kondisinya penuh atau kondisinya gas ini banyak, gas ini akan mendorong seluri. Seluri ini adalah campuran dari limbah dengan air yang tadi dimasukkan. Nah, seluri ini akan didorong oleh gas yang ada di katup, di kubah, didorong untuk keluar menuju ke outlet. Nah, di outlet ini nanti akan ada saluran lagi menuju ke penampungan ampas biogas. Nah, dari ampas biogas ini atau disebut dengan seluri, kemudian ini peternak itu menamakan dengan bioseluri. Nah, bioseluri ini akan digunakan sebagai bisa sebagai pupuk ya, pupuk organik untuk keperluan para petani, untuk menjadikan pupuk untuk para peternak yang mempunyai tanaman pakan ternak ya. Ini juga bisa digunakan untuk pupuk tersebut ya. Kemudian pupuk organik ini bisa dikeringkan menjadi kompos. Nah, kemudian didistribusikan ke masyarakat. Ada juga untuk menambah pundi-pundi rupiah di mana masyarakat dapat memperjualbelikan pupuk tersebut ya, baik pupuk bentuk pupuk cair maupun pupuk kompos yang sudah kering. Nah, berikut manfaat dari biogas ya. Yang pertama ini, gas metan ini akan diserap ke biogas atau dimanfaatkan menjadi gas tadi untuk sebagai salah satu pengurangan gas emisi ya, atau pengurangan emisi dari gas rumah kaca dengan dampak ini. Nah, ini gas CH4 ini kan juga termasuknya sangat bahaya di udara ya. Ini dengan adanya biogas ini harapannya bisa mengurangi emisi gas di udara. Kemudian dengan pupuk organik ya, pupuk cair yaitu seluri, ini bisa untuk menambah pundi-pundi rupiah masyarakat sekitar. Kemudian ada energi terbarukan yaitu menjadi
apa itu kompor ya, mengganti LPG. Jadi gasnya menjadi apa, gas LPG ini tidak terlalu memakai karena kita memakai dari biogas. Kemudian selanjutnya jadi penerangan juga bisa. Jadi ini ada lampu khusus, kemudian ada kompor gas khusus yang khusus untuk biogas sendiri. Nah, oke, next ke yang materi kedua yaitu interaksi sosial ya. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, di mana hal ini menyangkut hubungan antara orang dengan perorangan, antar kelompok dengan kelompok manusia, maupun antar perorangan dengan suatu kelompok. Nah, di sini interaksi sosial ini ada dua, yaitu asosiatif yang bersifat positif atau mendukung. Yang kedua ada disosiatif, yaitu bersifat negatif atau biasanya itu menjatuhkan. Lanjut, nah di sini ada diagram ya interaksi sosial. Yang pertama ada pemerintah dengan masyarakat, di mana pemerintah ini mencakup DPRD dan Dinas Peternakan. Nah, di antara dua belah pihak ini ada disosiatif, di mana masyarakat mengeluh tentang keluhan dari peternak ini, namun pemerintah belum bergerak sama sekali. Yang kedua ada masyarakat dengan kepala desa. Nah, di sini masyarakat dengan kepala desa ini memiliki interaksi asosiatif ya, di mana kepala desa ini menampung keluhan-keluhan masyarakat, kemudian berniat untuk mengajukan kepada pemerintah. Yang ketiga ada peternak dengan masyarakat, ini peternak dan masyarakat, di mana mereka ini di mana mereka ini memiliki interaksi asosiatif, yaitu bersifat akomodasi dengan bentuk kompromi, di mana peternak ini melakukan kompromi untuk memenuhi keluhan, menuruti keluhan atau mengurangi keluhan-keluhan dari pihak masyarakat dengan cara kompromi ya, atau mengurangi sedikit demi sedikit. Nah, kemudian yang keempat ada pemerintah dengan peternak ini memiliki interaksi disosiatif, di mana yang kemudian itu pemerintah bergerak ya setelah ada keluhan dari masyarakat dan kepala desa, mereka itu bergerak untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di peternakan. Nah, yang kelima ada masyarakat dengan pemerintah. Di sini itu ada interaksi disosiatif yang mana masyarakat ini selalu mengeluh sekali, tapi dari pemerintah ini belum ditindakan yang di awal tadi ya. Kemudian yang keenam ada media dengan pemerintah. Nah, ada dengan media dan peternak, mas. Media dan peternak ini memiliki hubungan asosiatif, di mana media dan peternakan ini pada interaksi yang dimana media mendapatkan ini mendapatkan berita baru ya, kemudian mengupload tentang permasalahan di peternak. Masalah peternak ini sudah trending, ini menyebar ke pemerintah dan masyarakat dan kepala desa. Jadi masyarakat ini akan turun tangan dengan masalah tersebut. Kemudian yang tujuh ada akademisi dengan peternak. Mereka ini memiliki interaksi asosiatif, di mana akademisi ini memberikan penyuluhan atau memberikan solusi untuk peternak-peternak yang bermasalah tersebut. Kemudian terakhir ada pemerintah dengan akademisi, ini memiliki interaksi asosiatif, di mana pihak pemerintah ini karena merasa peduli dengan masyarakat desa ini, kemudian mereka mengundang akademisi untuk memberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan mereka. Nah, yang masuk ke unsur selanjutnya yaitu ada unsur dari kultural universal. Apa sih kultural universal itu? Kultural universal adalah unsur-unsur kebudayaan yang umumnya dimiliki setiap masyarakat. Nah, sini ada 5 unsur ya. Yang pertama ada unsur tentang peralatan dan perlengkapan hidup manusia, kemudian ada mata pencaharian dan sistem ekonomi, yang ketiga ada sistem kemasyarakatan, yang keempat ada sistem pengetahuan, dan yang terakhir ada religi. Nah, di mana dari peralatan dan perlengkapan hidup manusia ini cakupannya sangat luas, karena di mana perlengkapan hidup manusia ini itu tujuannya untuk menunjang kehidupan manusia. Nah, kemudian dalam kasus yang saya ambil ini, kebetulan dari pihak peternakan itu mereka belum memenuhi SOP untuk membangun suatu peternakan. Ya, akibatnya adalah limbah mereka ini belum teratasi dengan baik, yang mengakibatkan aktivitas warga ini terhambat. Nah, di sini itu sangat perlu ya peralatan dan perlengkapan yang dapat meminimalisir permasalahan tersebut. Yang kedua ada mata pencaharian dan sistem ekonomi. Nah, di masalah yang saya ambil ini itu dari akibat negatif yang dari peternakan ini terhadap bau limbah itu mengakibatkan beberapa mata pencaharian masyarakat itu terhenti. Akibatnya sistem ekonomi di masyarakat itu juga ikut turun karena mereka tidak ada pemasukan ya, namun adanya pengeluaran saja. Nah, yang ketiga ada sistem kemasyarakatan. Nah, dalam kasus ini meliputi pemerintah seperti masyarakat Marga Mulyo, yaitu protes kepada pemerintah. Nah, di warga ini itu mengeluh tentang masalah limbah, dan respon dari pemerintah itu belum merespon. Yang kemudian ada keluhan lagi, itu baru merespon, dan mereka itu
berjuang untuk mengembalikan keadaan desa seperti semula sebelum bau limbah ini melanda. Yang keempat ada sistem pengetahuan, di mana dinilai di sini peternak dari PT Arfas Paulus Papua ini belum sepenuhnya mengenai sistem pengetahuan dari peternakan. Nah, yang akibatnya tadi bau limbah peternakan itu merebak kemana-mana, yang berakibat dampaknya sangat buruk ya untuk warga sekitar. Nah, di sini itu sangat perlu aspek sistem pengetahuan sosial agar para peternak itu dapat dapat meminimalisir lah masalah-masalah dari peternakan mereka. Yang terakhir ada aspek religi, di mana dalam kasus tersebut itu diceritakan warga-warga ini sampai memberhentikan aktivitas mereka untuk beragama karena sangat mengganggu, sangat terganggu dengan bau limbah tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada solusi yang ditawarkan, ada 4 solusi, yang dimana pertama ada komunikasi yang baik antara semua pihak ya, baik dari pihak pemerintah, masyarakat, kepala desa maupun dari pihak akademisi dari media. Kemudian ada mengadakan penyuluhan, di mana penyuluhan tadi seperti awal yaitu dari pemerintah untuk mengajukan ke akademisi. Kemudian ada pemberian fasilitas, di mana ini diharapkan dari pemerintah itu ada turun dana ataupun fasilitas yang memadai untuk peternak ini. Gimana sih cara menyelesaikan dari permasalahan mereka yaitu tentang limbah peternakan mereka. Yang terakhir ada pemberian peraturan, di mana tujuannya ini untuk memberikan rasa jerah ya kepada peternak yang menyeleweng atau yang mensepelekan dalam masalah-masalah peternakan mereka. Lanjut, yang terakhir ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah perbedaan manusia atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat, yaitu secara hierarki. Nah, di sini ada 3 ya, yaitu posisi strata, kemudian social mobility, dan yang terakhir itu ada tentang status dan peran. Oke, membahas yang pertama dari posisi strata ini ada 3 pemeran, yaitu masyarakat desa, kemudian peternak, dan ada dari pemerintah. Nah, dari posisi strata sendiri, masyarakat ini termasuk strata yang paling rendah. Kemudian peternak itu strata yang menengah, dan pemerintah ini bagian strata yang paling tinggi ya. Karena pemerintah ini memiliki strata yang paling tinggi itu karena mereka memiliki apa ya namanya kepemimpinan ya, atau apa ya namanya kekuasaan yang paling lebar lah, yang paling besar gitu ya dibanding masyarakat maupun peternak. Ada social mobility ini dari masyarakat desa sendiri ini ada peluang ya, atau peluangnya dari mereka itu perorangan hitungannya karena sukses seseorang itu berbeda-beda. Nah, yang kedua ada dari peternak. Peternak ini memiliki banyak peluang tentunya ya untuk mengubah strata mereka, di mana ketika peternak ini memberikan efek positif untuk masyarakat sekitar, otomatis strata mereka akan naik. Yang tadi ada pemerintah. Pemerintah ini sudah berada di puncak strata yang paling tinggi karena mereka memiliki kekuasaan yang paling tinggi ya, kekuasaan yang paling luas dan mendalam ya. Kemudian yang terakhir ada status dan peran. Nah, di sini masyarakat desa ini sebagai persatusnya itu mereka sudah diwariskan atau menjadi satu kelompok ya. Kemudian peran mereka itu untuk menjaga stabilitas antara produsen dengan konsumen. Gimana ini masyarakat ini kan sebagai konsumen nih. Jadi kan kita peternak ini menjadi produsen, yang dimana dari hasil ternak mereka ini akan didistribusikan kepada masyarakat. Nah, yang kedua ada dari peternak ini mereka warisannya tentunya dari leluhur mereka ya, atau aspek-aspek dari keluarga mereka yang dulunya pun ikut peternak, kemudian anak cucunya itu ikut jadi peternak karena memang dari orang tuanya. Nah, yang terakhir ada dari pemerintah. Pemerintah ini tentunya menjadi orang tertinggi yang memiliki keputusan besar ya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di antara pemerintah, di antara masyarakat maupun peternak. Nah, tentunya ini pemerintah ini harapannya itu agar tetap menseimbangkan ya komponen-komponen antara masyarakat maupun peternak. Nah, oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari masalah tersebut, kemudian dari solusi-solusi yang didapatkan atau solusi-solusi yang diberikan dari pemerintah, kita sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa lepas dari hidup berdampingan dengan pihak-pihak lainnya ya. Dari sini kita belajar cara untuk saling menghargai agar kehidupan dapat berjalan lancar, karena kita juga saling membutuhkan antara satu sama lain. Nah, sebagai pemerintah tentunya besar harapan dari masyarakat untuk memajukan kehidupan sosial mereka. Begitu pula dengan peternak yang sangat berharap pemerintah ini dapat mensejahterakan mereka, yaitu dengan salah satunya tadi adanya memberikan fasilitas yang memadai agar para peternak ini dapat beternak dengan baik dan dapat menguntungkan bagi warga-warga sekitarnya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.